Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan seluruh teman-teman semuanya ya, yang senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita di I'rab Al-Quran dan juga tadabbur tipis-tipis. Mohon maaf kemarin libur mendadak. Mas adminnya lagi ada uzur syar'i. Jadi insya Allah Siap. Karena tiap hari udah tiap hari ya kita kajian dan libur sekali, insya Allah tidak mengurangi fadilah istiqomah. Semoga Allah tetap memberikan kita meskipun kemarin itu hebat sekali. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan kajian kita di I'rab Al-Quran. Sekarang sudah sampai ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9 dari surat Al-Baqarah. Yang punya kitabnya silakan dibuka halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi belum ini ya, membaca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah dulu ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid dharain amin. Ayat yang ke-9 ini masih nyambung ya, ayat yang ke-8. Yang mana ayat ke-8 pada hari Rabu kemarin dijelaskan bahwa ciri-ciri orang munafik ya. Ini sangat berbahaya sekali ya. Orang munafik itu sangat berbahaya. Ya, lebih berbahaya ketimbang orang kafir yang benar-benar nyata gitu. Kalau orang-orang kafir nyata itu kan yang musuh kelihatan gitu. Tetapi orang yang munafik itu ibaratnya musuh tetapi dalam selimut. Ya, musuh yang ada di dalam selimut kita. Ya. Berarti seolah-olah dia itu orang dekat sama kita. Ya, seolah-olah dia itu kawan sahabat kita, tetapi hakikatnya dia adalah musuh kita. Itu yang sangat berat. Di ayat yang ke-8 kemarin dijelaskan bahwa ada seseorang yang mengatakan ketika dia beriman kepada Allah, kepada hari akhir, tetapi hanya di lisan saja gitu, hanya di mulut saja. Sedangkan hatinya tetap dalam kekafiran. Nah, itu namanya orang munafik. Lalu ayat yang ke-9 ya, mereka mengatakan seperti itu, mereka mengatakan beriman, ya, percaya kepada Allah, ya, beriman, percaya bahwa Rasulullah adalah utusan Allah dan lain sebagainya. Iman-iman yang diimani orang-orang Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dan hakikat hatinya tidak beriman. Tujuan dari mereka adalah apa? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Tujuan mereka adalah yukhadi'un. Ya, nipu, ya, menipu Allah. Menipu Allah ini maksudnya adalah menipu Rasulullah. Dan orang-orang yang beriman. Orang beriman saat itu adalah para sahabat ya, pastinya para sahabat Rasulullah. Ini kemarin sudah saya jelaskan juga ya. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah,
saat itu sudah ada suku-suku, ya, kabilah-kabilah, yang mana setiap suku kabilah itu kan pastinya mempunyai pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka yang memimpin suku atau kabilah itu. Dan ketika Rasulullah dan orang-orang Mekah yang hijrah, para muhajirin itu, ketika hijrah ke sana, mereka merasa tersisih, tersaingi. Apalagi Rasulullah ketika datang disambut dengan meriah dan sangat diterima penduduk Madinah, sehingga orang-orang yang dulunya pemimpin pemuka merasa tersaingi, di hatinya itulah timbul penyakit-penyakit, ya. Penyakit nifak, ya, penyakit iri, dengki, dan lain sebagainya. Dan karena saat itu Rasulullah dan para sahabatnya dan juga orang-orang Ansor yang mayoritas menerima Rasulullah, mau tidak mau orang-orang yang seperti ini, orang-orang kafir, hakikatnya mereka kafir, ya, mau tidak mau dia harus ngikutin gitu, ya. harus harus menyamar lah, ya. Ibaratnya singa harus menyamar sebagai domba gitu kan, agar tidak kelihatan gitu. Oh, itu ternyata orang kafir dan memusuhi kita. Agar tidak kelihatan, dia menyamar, ya, menyatakan keimanan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, ya, bermuamalah seperti halnya orang yang beriman. Untuk apa? Yukhadi'un Allah, ngelabui mereka saja, ya, agar di dunianya itu mendapatkan perlakuan yang baik sebagaimana perlakuan orang-orang yang beriman. Oke, kita i'rab dulu, ya. Setelah itu kita lanjut tadabbur lagi, ya. Yukhadi'una adalah posisinya sebagai fi'il mudhari yang mana marfu'un i'rabnya rafa. Wa 'alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah thubutun nunnya masih ada. Kenapa tandanya memakai nun? Li'annahu minal af'ali al-khamsati, karena yukhadi'un ini adalah termasuk dari fi'il-fi'il yang 5, af'al khamsah. Wa wawul jama'ati, wawu jama'nya di situ, ya, yukhadi'u, di situ ada wawunya, sebagai dhamirun mutasilun, dhamir mutasil yang nempel di situ, mabnun ala sukun, dia tetap dalam keadaan sukun. Fi mahalli raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il, yukhadi'una dan wawu jamak sebagai fa'ilnya, itu ada dua versi, ya. Ada dua versi i'rab. Yang pertama, fi mahalli nasbin. Jumlah ini menempati i'rab nasab sebagai halun, sebagai keterangan keadaan. Wa sahibul hali, adapun sahibul halnya yang mempunyai hal ini, ya, adalah al-mubtada man. Mubtada man fi qauli ta'ala wa minan nas. Wa minan nasi man, ya. Di antara manusia itu man, ada orang. Berarti ada orang-orang yang, berarti nggak semuanya kan? Berarti penduduk Madinah saat itu semuanya nggak munafik kan? Ya. Wa minan nas, sebagian saja, sebagian kecil saja. Sebagian manusia itu man, ada orang yang beriman, ya, kepada Allah dan kepada hari akhir, tetapi hakikatnya di hatinya adalah masih kafir, kan gitu. Mereka seperti itu dalam keadaan yukhadi'un Allah, menipu Allah. Jadi kalimat di sini fungsinya adalah sebagai hal, menjelaskan keadaan orang-orang tadi, ya, sebagian orang-orang tadi, orang-orang Madinah tadi. Gitu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah la mahalalah minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai kalimat baru. Ya, jadi yukhadi'un Allah walladzina amanu, ayat ini adalah sebagai kalimat baru. Allah adalah lafzul jalalati, lafaz jalalah, lafal yang agung karena nama Allah. Sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai objek, sebagai maf'ul bihi dari yukhadi'un. Yang mana i'rabnya pasti apa? Mansubun nasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda dia nasab adalah memakai harokat apa? Fathah.
yukhadi'una Allah, yukhadi'una Allah. Walladzina al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fathi. Wawunya adalah huruf ataf, dia mabni apa? Fathah. Alladzina adalah ismu mausulin, isim mausul. Yang mana mabniun 'alal fathi, dia juga mabni fathah fi mahali nasbin, menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Ma'tufun 'ala lafdzil jalalati. Alladzina diatofkan pada Allah. Mereka menipu Allah dan orang-orang amanu yang beriman. Jadi diatofkan pada Allah. Berarti sama-sama apa? Sama-sama nasab. Selanjutnya amanu. Amanu adalah fi'il madhi mabniun 'ala dhammi. Fi'il madhi dia tetap dalam keadaan dhamma. Dhammanya di huruf nun di situ. Amanu ya. Kenapa dia mabni dhammah? Litisalihi biwawil jama'ati. Karena bertemu dengan wawu jamak. Fi'il madhi kalau bertemu dengan wawu jamak pasti dia mabni dhammah, tetap dalam keadaan dhammah. Wawawu wal wawu dhamirun mutasilun mabniun 'ala sukuni. Wawunya adalah dhamir mutasil mabni sukun fi mahali raf'in, menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya amanu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun kalimat fi'il fa'il amanu dan juga wawu jamaknya la mahalalah minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai silatul mausuli. Sebagai silah mausul karena jumlah setelah isim mausul. Istilah mausulnya adalah silah mausul apa? Al-ismi ya, karena jatuhnya setelah apa? Isim mausul. Wa ma al-wawu harfun mabniun 'alal fathi. Ya, dia di sini adalah huruf yang mabni fathah, ya, tetap dalam keadaan fathah. Dia itu posisinya apa? Ya. Wa hiya lil hali, berarti bisa wawu hal, itu yang pertama ya. Berarti kalau wawu hal, jumlah setelahnya pasti hal ya. Gitu. Ya, atau ya, versi yang kedua adalah au istinafiyatun, atau dia wa hiya lil hali au istinafiyatin ya. Au lil istinafiyati. Jadi bisa kita jadikan wawu hal atau wawu istinafiyah. Ya, jadi gitu ya cara nginget-ngingetnya ya. Cara memahaminya ya. Kalau wawu hal berarti jumlahnya adalah jumlah haliyah. Kalau wawunya istinafiyah berarti jumlahnya adalah jumlah apa? Istinafiyah. Dan itu boleh dua-duanya. Wama, ma-nya adalah harfu nafyin ya, huruf nafi. Mabniun 'ala sukuni, dia mabni sukun. Yakhda'una fi'il mudhari'in, fi'il mudhari' marfu'un i'rabnya rafa wa 'alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah thubutun nuni, nunnya masih ada. Li'annahu minal af'ali al-khamsati, karena termasuk fi'il-fi'il yang 5 af'al khamsah. Wa wawul jama'ati, wawu jama'nya di situ adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Mabniun 'ala sukuni, dia mabni sukun fi mahalli raf'in, menempati i'rab rafa sebagai fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, kalimat terdiri fi'il fa'il yakhda'una ya, dan fi'ilnya fa'ilnya sebagai apa? Dhamir tadi ya, dhamir jamak tadi ya, dhamir mutasil itu ada dua versi i'rab. Yang pertama ya, ini versi i'rabnya itu ngikutin wawunya tadi ya. Wawunya kita jadikan hal atau istinafiyah gitu. Nah, kalau kita jadikan hal berarti fi mahali nasbin, jumlah ini ya, jumlah fi'liyah ini menempati i'rab nasab sebagai halun, sebagai hal gitu. Wa sahibul halnya, pemilik halnya adalah wawul jama'ati ya, wawu jamak fi yukhadi'una. Ya, mereka menipu ya, menipu Allah. Berarti mereka orang-orang munafik ini gitu. Mereka orang-orang munafik ini dalam keadaan ya tidak menipu kecuali dirinya sendiri. Sedangkan mereka tidak apa? Tidak sadar. Jadi bisa menjadi apa? Menjadi hal ya, jumlah hal ya. Atau versi yang kedua, kalau kita jadikan wawunya itu wawu istinafiyah, berarti jumlahnya adalah la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab ya, tidak menempati posisi i'rab. Sebagai apa? Istinafiyatun ai jumlatun istinafiyatun. Kalimat istinafiyah atau lalu selanjutnya illa. Illa adalah harfu istinain. Huruf istisna ya, huruf pengecualian.
mulgho, ya. Huruf istinah yang fungsinya mulgho itu maksudnya dihapus atau dibatalkan, ya. Berarti kan tadi ini kan mereka mengira gitu kan, orang-orang munafik kan mengira bahwa dia itu bisa menipu gitu kan, bisa nipu Allah dan orang-orang yang beriman kan, ya, bisa menipu Allah dan orang beriman. Tetapi hakikatnya adalah wama yakhda'una, mereka itu tidak menipu siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Jadi di sini kan menghapus atau membatalkan tadi kan, tipuan tadi kan, karena apa? Hakikatnya dia nggak menipu, dia nggak menipu Allah kan gitu. Ya, karena Allah kan maha tahu, ya, Allah itu maha tahu. Dan saat itu ya Rasulullah pun sudah dikasih wahyu bahwa orang-orang munafik itu sudah dikasih bocoran Allah. Makanya di sini ada istisna, ya, huruf istisna yang fungsinya mulgho, ya, membatalkan tadi, ya, membatalkan tujuan orang-orang yang munafik. Lalu selanjutnya anfusahum, ya. Anfusahum adalah anfusa, ya, maf'ulun bihi mansubun, ya, sebagai maf'ul bi yang mana i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi al fathah. Tandanya adalah fathah. Wa huwa mudhafun, dia sebagai mudhaf. Wa hum adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni. Mabni sukun fi mahali jar dalam i'rab menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhafun ilahi, sebagai mudhaf ilahnya apa? Anfusa, ya. Anfusahum, diri-diri mereka. Berarti mudhaf ilahi. Wama al-waw harfun mabniun ala fathi. Huruf mabni yang fathah, ya, tetap dalam keadaan fathah. Wahia lil istinafiyah. Ma nafi mabniun ala sukun. Ma di sini adalah huruf nafi mabni sukun. Selanjutnya yash'uruna fi'il mudhari'in marfu'un wa 'alamat raf'i thubutun. Ini sama juga yang atas-atas tadi, ya. Fi'il mudhari' rafa tandanya adalah nunnya masih ada. Li'annahu minal af'ali al-khamsati, dia termasuk af'al khamsah. Wa wawul jama'ati, wawu jama'nya di situ dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahali raf'in, menempati rafa sebagai fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlatu, kalimat yash'uruna, dari fi'il fa'il, ya, itu ada dua posisi i'rab sesuai dengan wawunya, ya. Yang pertama fi mahali nasbin halun, menempati i'rab nasab sebagai hal, ya, karena hal itu pasti, ya, pasti nasab kan hal itu. Wa sahibul hali wawul jama'ati fi yakhda'una. Adapun sahibul hal, pemilik hal itu, pemilik keterangan keadaan itu adalah wawu jamak dalam lafal apa? Yakhda'una. Mereka menipu, ya. Berarti orang-orang munafik kan. Mereka orang-orang munafik maksudnya, ya. Atau yang kedua adalah la mahala laha minal i'rabi. Kalau wawunya kita jadikan wawu istinafiyah, berarti jumlah ini sebagai la mahala laha minal i'rabi, tidak menempati i'rab sebagai istinafiyatun, kalimat baru. Jadi hati-hati, ya, orang munafik ini, ya. Orang munafik itu dia bermaksud, ya, berniat menipu Allah. Maksudnya di sini adalah menipu Rasulullah dan para sahabatnya, ya, orang yang beriman. Tetapi hakikatnya dia tidak menipu siapa-siapa, illa anfusahum, kecuali dirinya sendiri. Sedangkan dia apa? Dalam keadaan wama yashuruna, mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar bahwa dia itu hakikatnya nipu dirinya sendiri. Maksudnya apa? Menipu dirinya sendiri, ya, di dunianya itu sudah di OCI. Di OCI itu maksudnya apa? Digelentrehkan atau dibongkarlah rahasianya oleh Allah, dikasih tahu kepada Rasulullah, ya. Dan di akhirat pun mendapatkan balasan yang sangat-sangat sentimpal, ya. Orang-orang munafik itu balasannya kan di neraka, ya, asfal safilin, di neraka, keraknya neraka, intip, ya, kalau bahasa ini intipnya neraka itu, keraknya neraka ini sangat menyedihkan, ya, sangat alim sekali, ya, azabnya itu. Sangat alim atau bimana muklim, sangat menyakitkan, ya.
Karena apa? Karena perbuatan mereka seperti itu. Nipu tadi kan, ya, bermuka dua istilahnya. Jadi orang munafik itu bermuka dua, ya. Muka dua, muka pertama itu iman, muka kedua adalah kafir gitu, ya. Lisannya iman, hatinya kafir. Itu orang munafik. Selanjutnya ayat yang ke-10 ya. Fi qulubihim maradun wa fazadahum Allahu maradun. Mereka di situ ya, mereka bisa melakukan itu karena di dalam hatinya tuh punya penyakit. Hati-hati, penyakit hati ya. Orang-orang munafik itu sangat ini berbahaya sekali, penyakit hati. Sehingga bisa seperti itu ya. Ya tadi karena iri dengki ya. Jangan sampai kita ini bisa bisa terjadi di diri kita ya. Jangan sampai kita ya punya tetangga ya dikasih nikmat Allah, kita jadi hatinya tambah sakit ya karena iri dengki tadi kan. Punya yang beli TV sakit hati, beli kulkas jadi sakit hati, beli mobil ya lama-lama kita malah sakit sendiri kan. Itu hati-hati ya. Itu penyakit hati itu ya sangat berbahaya, lebih berbahaya dari penyakit fisik ya. Kita irab dulu. Fi adalah harfu jarin mabniun ala sukun ya. Fi adalah huruf jar mabni sukun. Ulubi adalah ismun majrun bi fi. Isim yang dijadikan memakai huruf jar fi. Wa alamatu jarihi al kasratu, tanda dia jar adalah memakai harokat apa? Kasrah. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya fi dan ulubi muta'alikun bi mahdzufin, terkait pada lafal yang mahdzuf sebagai apa? Khobarun muqaddamun. Ya, khobar muqaddam. Wa qulubi, lafal qulubi adalah mudhafun sebagai mudhaf. Wa hum, bukan hum ya, him ya. Fi qulubihim, himnya adalah dhamirun mutasilun mabnun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali jarin menempati rof jar sebagai apa? Mudhaf ilaihi. Berarti qulubi mudhaf, him adalah mudhaf ilaihnya. Maradun adalah mubtadaun mu'akhkharun, mubtada yang diakhirkan dari khobarnya. Marfu'un iramnya rafa. Wa alamatu rafi'i, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, memakai harokat apa? Dhamma. Wal jumlatu minal mubtada wal khobari. Adapun jumlah mubtada khobar, mubtada mu'akhkhar dan khobarnya tadi muqaddam, yang mahdzuf tadi yang dibuang ya. Ada muta'aliknya pada fi'il apa namanya? Jar majrur tadi muta'alik pada khobar apa mahdzuf tadi ya. Posisinya jumlah ismiyah berarti ya. Karena isim ya. Nah, jadi jumlah kan ada dua, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah ya. Jumlah fi'liyah itu jumlah yang didahului fi'il dulu gitu. Kalau jumlah ismiyah berarti jumlah yang terdiri dari isimnya. Yang didahului isim berarti mubtada khobar. Tetapi di sini khobarnya dimuqaddamkan. Jumlah di sini la mahalalah minal irobi, tidak menempati irob. Sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai kalimat baru. Ya, jumlah istinafiyah. Fazadahum, al-fa'u harfu atfin, fa'nya huruf ataf. Mabniun alal fathi, dia tetap dalam keadaan fathah. Wazada, lafal zada adalah fi'lu madhin, fi'il madhi, mabniun alal fathi, dia mabni apa? Fathah. Wahum, humnya adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukun, dia mabni sukun alladzi furika ila dhami man alil tiqai sakinain. Jadi fazadahumullah. Hum itu kan aslinya mabni sukun kan, hum ya. Tetapi di sini apa? Diharokati ya, dihidupin dengan harokat dhamma agar tidak bertemu dua sukun ya. Sukunnya mim dan sukunnya lam. Ya, Allah itu kan hakikatnya double lam, ya, double lam yang pertama sukun. Di situ ada alif wasol tidak dianggapnya. Jadi langsung ketemu mim dan lam sukun. Ya, mim sukun, lam sukun tidak boleh, ya, dua sukun. Maka harus dihidupin. Di sini dihidupin memakai harokat apa? Dhamma. Jadi fazada humullahu. Gitu. Selanjutnya fi mahali nasbin ya. Hum di sini adalah menempati roh nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi awalun, sebagai maf'ul bihi yang pertama. Bagi apa? Lafal zada. Ya.
bagi lafal zada. Zada mempunyai maf'ul bih lebih dari satu. Berarti yang pertama adalah lafal hum ya. Selanjutnya Allahu lafzul jalalati ya. Lafaz jalalah ini sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Fa'ilnya zada, yang memberi tambah itu siapa? Allah. Berarti fa'ilnya Allah. Marfu'un iramnya rafa, wa alamatu rafi'i, tanda di rafa adalah ad-dhammatu, memakai harokat dhammah. Wal jumlatu minal fi'li wa fa'ili, jumlah fi'il fa'il zada dan Allah ma'tufatun, sebagai jumlah yang diatofkan ala jumlati fi qulubi marudun, pada kalimat fi qulubihim marudun. Fala mahalalaha minal i'rabi, maka tidak menempati i'rab gitu, karena dia ma'tufah ya, sebagai jumlah ma'tufah, kalimat yang diatofkan pada fi qulubihim marudun. Lalu lafal marodon adalah maf'ulun bihi tsanin, sebagai objek atau maf'ul bih yang kedua bagi lafal siapa? Lafal apa? Lafal zada ya. Zada hum marodon ya. Hum maf'ul yang pertama, marodon maf'ul yang kedua. Mansubun i'rabnya pasti nasab, wa alamatun nasbi, tandanya adalah al-fathatu, memakai harokat apa? Fathah. Walahum al-waw harfu atfin, wawunya huruf ataf mabniun ala fathi, dia mabni fathah. La ya, mabni fathah. Sorry, bukan la, wa ya. Wa-nya adalah huruf mabni fathah ya. Lahum adalah ya, lamnya adalah ya, harfu jarin, huruf jar mabniun ala fathi, dia mabni fathah juga. Hum adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mali jarin, menempati huruf jar bilami, dijarkan memakai huruf jar lam. Wal jar wal majruru, maksudnya jar majrur ini lahum ya, la dan hum. Muta'alikun bimahzufin, terkait pada lafal yang mahzuf, sebagai apa? Khobarun muqaddamun, khobar yang didahulukan dari mubtadanya ini. Adzabun adalah mubtadaun muakhar, mubtada yang diakhirkan ya, dari apa? Dari khobarnya pastinya. Marfu'un iramnya rafa, wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, memakai harokat dhammah. Adzabun. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari lama halalaha minal i'rabi. Jumlah ismiyah ini, mubtada' khobar, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Ma'tufatun alamat qoblaha, diatofkan pada jumlah sebelumnya. Berarti apa jumlah sebelumnya? Fi qulubihim maradun ya. Fi qulubihim maradun walahum ya, walahum azabun alim ya, diatofkan pada jumlah sebelumnya. Selanjutnya alimun sifatun ya, sifatnya adab, adab yang alim, yang pedih, berarti alim ada sebagai sifatnya ya, atau naat dari lafal adab. Marfu'atun i'rabnya ngikut apa? Ngikut rafa, karena adabun rafa kan, sebagai mubtada muakhar kan rafa, berarti dia alim, sifatnya berarti ngikut gitu. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, memakai harokat dhammah. Bima al-ba'u harfu jarin mabniun alal kasri. Ba'nya adalah huruf jar mabni kasroh. Wa ma-nya sebagai apa? Harfu masdariin ya, huruf masdari. Mabniun al sukuni, dia mabni sukun ya. Huruf masdari itu huruf yang mentakwil ya. Mentakwil fi'il setelahnya sebagai apa? Sebagai masdar gitu kan. Kalau ada ma masdari, berarti fi'il setelahnya itu ditakwil sebagai masdar. Namanya itu huruf masdari. Kanu fi'lu madhin naqisun ya, fi'il madhi yang naqis ya. Fi'il yang tidak membutuhkan fa'il ya, fi'il madhi naqis itu maksudnya fi'il yang tidak membutuhkan fa'il, tetapi yang dibutuhkan adalah mubtada khobar, mubtada sebagai isimnya, khobar sebagai khobarnya. Nah, itu namanya fi'il madhi yang naqis. Mabniun ala dhammi, dia di sini tetap dalam keadaan dhammah. Kenapa? Litisolihi biwawil jamaati, karena bertemu dengan wawu jama'. Wal wawu domirun mutasilun, wawunya di sini adalah domir yang mutasil ya, yang nempel pada fi'il madhi. Mabniun ala sukun, dia tetap dalam keadaan sukun. Dalam i'rab menempati apa? Fi mahalli raf'in, menempati i'rab rafa, sebagai apa? Ismu kana, isimnya kana. Jadi karena fungsinya tarfaul isma kan, merafakan isimnya. Kalau wawu tadi sebagai isimnya berarti fi mahalli raf'in gitu. Menempati i'rab rafa. Selanjutnya yakdzibuna ya. Yakdzibuna adalah fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari.
marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafi'i tanda dia rafa adalah thubutun nuni, nunnya masih ada. Li'annahu minal af'ali al-khumsati karena termasuk af'al khumsah. Wa wawul jama'ati, wawul jama'nya di situ sebagai dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Mabnun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun. Fi mahalli rafin, dalam i'rab menempati i'rab sebagai apa? Fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun kalimat fi'il fa'il yakdzibuna fi mahalli nasbin, menempati i'rab nasab sebagai apa? Khobaru kana. Jadi khobarnya kana ternyata jumlah, ya, jumlah dari fi'il fa'il, berarti jumlah fi'il. Jadi kanu, jadi kana isimnya adalah wawu jamak, khobarnya adalah bentuk jumlah, ya, jumlah fi'liyah dari yakdzibuna. Nah, makanya yakdzibuna adalah fi mahalli apa? Nasbin, karena isi apa khobarnya kana itu pasti nasab. Wal jumlatu min kana wa ismiha wa khobariha. Adapun jumlah kalimat terdiri dari kana isimnya dan khobarnya kanu, ya, yakdzibun, ya, berarti fi ta'wili masdarin, ya, berarti ditakwil sebagai masdar. Kenapa? Karena dia jatuh tadi setelah huruf masdari kan ma tadi, ya, ditakwil sebagai masdar. Takwilannya ini, isim masdar ini, masdar kan isim kan, nah, masdar ini majrur, ya, i'rabnya majrur, ya, dijarkan. Siapa yang mengajarkan? Bil ba'i, dengan huruf jarba, gitu. Berarti ma dan fi'il yang ditakwil sebagai masdar berarti itu di posisinya sebagai majrur bil ba'i, dijarkan memakai huruf jarba tadi, bi makanu yakdzibun. Wa takdiru, takdirnya, ini takdirnya, ya, kanu, ya, kana itu kan masdarnya apa? Kaun, ya kan? Makanya jadi apa? Bi kaunihim, gitu. Bi kaunihim yakdzibuna, ya. Jadi kanu, bima kanu, jadi bi kaunihim, ya. Jadi makanu, kananya sebagai isim masdar kan, kita awal sebagai masdar, jadi kaun, gitu. Nah, him tadi dari mana? Domainnya dari kanu itu, ya. Kanu itu kan failnya sebagai apa? Isimnya di situ kan termasuk dari apa? Jamak kan, ya. Makanya harus didohirkan menjadi apa? Bikaunihim yakdzibuna. Itu namanya apa? Namanya ma masdari. Mentakwil fiilnya menjadi apa? Menjadi isim masdar. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya apa? Bi dan kauni, gitu kan maksudnya. Kauni muta'alliqun bi alimin, terkait pada lafaz alim. Jadi terkait pada lafaz sebelumnya alim. Bagi mereka azab yang alim, yang pedih, ya, lantaran apa? Lantaran kedustaan mereka. Jadi di sini menurut tafsir Jalalain, tafsir Jalalain itu bisa dibaca yukadzibuna, bisa yakdzibuna, bisa yukadzibuna. Kalau yukadzibuna itu berarti mendustakan Nabi Muhammad SAW. Kalau yakdzibun, mereka berdosa. Berdosa apa? Karena ngomong iman tetapi hakikatnya tidak, berarti kan berdosa, bohong, ya, bohong atau ngibulin, gitu, ngibul atau berbohong, ngomong seperti itu tetapi hakikatnya tidak. Selanjutnya, di sini ada ta'rifnya terang. Maksud dari marot itu apa, gitu kan? Marot, yang dimaksud marot tadi apa? Fi qulubihim maradun. Jadi orang munafik tadi di hatinya ada marot, ada penyakit. Qala Abu Ubaidah. Nah, ini ahli bahasa yang pemilik kitab Mujazul Quran, menafsirkan, memaknai lafal maradun ai syakun wa nifakun, ya. Jadi penyakitnya itu apa? Penyakit syak, ya. Ragu-ragu, ya. Jadi orang yang ragu-ragu itu hati-hati. Ragu-ragu ini benar enggak itu, ya. Rasulullah ini benar, ya. Wahyu yang diterima itu benar-benar dari Allah enggak? Benar-benar sebagai utusan Allah enggak? Syak, ya. Ragu, ya. Itu penyakit juga, penyakit hati itu. Ya, dan itu luar biasa penyakit syak itu. Dan juga penyakit nifak, ya. Nifak tadi, munafik tadi, ini lebih parah lagi, ya. Lebih parah lagi nifak itu.
Ya tadi bermuka dua, ya ibaratnya seperti itu, gampangannya bermuka dua. Ini gergetno, orang yang gergetno seperti itu, seolah-olah baik dengan kita, tetapi hakikatnya ingin menikam kita. Itu penyakit nifak. Lalu ada taklid dua itu tadi gimana? Alim ya. Lafal alim maksudnya apa? Minal dhawahiri al-lughawiyati allati tadba'u al-uslubu al-qur'aniyyu al-azimu istimala sigota istimala sigotin sorfiatin bimana sigotin sorfiatin ukro. Jadi ada kalanya ya, kalau kita belajar ilmu sorof itu ada apa namanya sigot ya, sigot tertentu tetapi maknanya lain gitu. Sigotnya tertentu maknanya lain. Seperti kalimat alim. Kalimat alimun tadi, ya, hahuna yang ada di sini itu waznuha fa'ilun ya. Alimun ngikutin wazan fa'ilun. Wazan itu pola kata ya. Pola kata sebagai rumus ya. Alimun ngikutin wazan fa'ilun. Walakinnaha bimakna mu'limun. Tetapi makna dari alim adalah mu'lim. Ala wazni apa? Muf'ilun. Ya, jadi wazannya alim adalah fa'il, tetapi ngikutin apa? Ngikutin wazan muf'ilun ya. Jadi alim itu pedih artinya apa? Mu'lim, yang sangat menyakitkan itu mu'lim. Wa qad hawalna dirasatatil kadhirati fi kitabina dhahirah tahwil fi sirah fi siyagi as-sarfiyah. Ini ada kitabnya. Jadi untuk mempelajari seperti itu ya, mempelajari yang membahas tentang lafal sigotnya A, maknanya B, itu di kitab Dhahirah Tahwil fi Siyaq al-Sarfiyah. Di situ ya, kalau punya kitabnya bisa dipelajari situ. Selanjutnya ayat yang ke-11 ya. Wa idza qila lakum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu musyrikun. Jadi tadi orang-orang yang munafik tadi hatinya ada penyakit ya, penyakit iri, dengki, hasad ya, nifak tadi bermuka dua. Dari itu karena perbuatan mereka semakin merajalela. Kenapa saat itu ya orang yang berikrar bahwa dia itu iman, ya dia itu ngaku bolone Nabi Muhammad dan para sahabat itu kan kaum Muhajirin dan Ansor, tetapi hakikatnya di balik itu tidak. Di balik itu gara-gara perbuatannya ya mengadu domba. Ya. Dia itu kumpul-kumpul itu fungsinya, tujuannya untuk apa? Ngamat-ngamati, ya, ngamat-ngamati pergerakan orang yang beriman. Ketika ada rahasia dibocorkan kepada orang kafir, ya, dibocorkan, ya, sehingga ya ini bisa melemahkan orang-orang yang beriman. Tetapi tujuannya seperti itu, karena Allah adalah Maha Tahu, maka tipu daya mereka itu bisa dipatahkan. Dari perbuatan mereka semakin berbuat yang berbuat kedzaliman, berbuat kemaksiatan ya, seperti itu, maka Allah tambah lagi itu marotnya, tambah berlipat-lipat. Ya tadi kita ibaratkan tadi ya di kehidupan nyata kita kan, andikan kita nggak suka sama tetangga kita, ya kan, kita nggak suka sama tetangga kita, ya itu kan sudah nggak nyaman kan. Ketika tetangga kita semakin sukses, hari ini membeli TV, tambah lagi sakitnya, beli kulkas, beli rumah, beli mobil, tambah. Maka yang namanya fazadahumul marad. Jadi karena perbuatan mereka seperti itu, akan ditambah penyakitnya di dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Walahum adzabun alim bima kanu yaktubun. Maka kelak ya, di akhirat mendapatkan azab yang alim. Tadi sudah saya sampaikan nih. Azab alimnya itu apa? Di keraknya neraka ya, di keraknya neraka, di intipen rokok. Gitu. Lantaran apa? Karena perbuatan mereka yakdzibun ya, atau yukadzibun. Berbohong tadi, berdosa tadi, ya, atau mendustakan Rasulullah. Ini dijelaskan ya, salah satu perbuatan mereka ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Ketika mereka dikatakan, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi, ya, karena Rasulullah itu sudah tahu gitu, karena dibocorkan rahasianya
Dikasih tahu Rasulullah itu. Jadi tahu tuh si A si B itu orang munafik itu tahu, ya, karena mendapatkan bocoran dari Allah. Ketika dikatakan jangan tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi. Kan tadi kan pura-pura iman tetapi kafir, ya. Rahasia-rahasia orang yang beriman saat itu dibocorkan kepada orang-orang kafir, ya. Bahkan mereka mempunyai harapan, ya, bahwa orang kafir itu segera menghabisi, ya, orang-orang yang beriman sehingga mereka bisa hidup di Madinah itu, berkuasa di sana gitu. Wa qalu, ketika dikatakan seperti itu, qalu innama nahnu muslihun, tidak, ya. Kami itu bukan orang yang berbuat kerusakan, kami itu orang yang berbuat perbaikan gitu. Kami itu orang baik-baik gitu, orang beriman. Tidaklah kalau kita berbuat kerusakan gitu. Nah, itu mulutnya saja, ya, itu mulutnya yang ngomong seperti itu. Lalu disangkal di ayat selanjutnya, ya, disangkal. Oke, kita i'rab. Wa idza al-waw harfu atfin, wawnya adalah huruf ataf, mabniun 'alal fathi, dia mabni fathah. Idza adalah dzarfu zamanin, dzaraf zaman, keterangan waktu. Tadhammana makna syarti, yang mana idza dzaraf zaman ini mengandung makna syarat, ya, mengandung makna syarat. Mabniun 'ala sukun, dia mabni sukun fi mahalli nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Jadi dzaraf itu dzaraf zaman maupun makan termasuk min mansubati al-asma, isim-isim yang pasti nasab. Dan idzanya di sini mengandung makna syarat, berarti ada fi'il syarat dan fi'il jawab gitu. Wa huwa muta'alliqun bi jawabihi. Di sini dia terkait, ya. Jadi dzaraf itu sama seperti jar majrur gitu. Samanya di apa? Dia itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Jadi jar majrur dzaraf itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Dia pasti terkait pada lafalnya lain gitu. Di sini terkait pada apa? Muta'alliqun bi jawabihi qalu. Terkait pada jawabnya, ya. Jawabnya yaitu qalu. Jadi ada jumlah syarat, jumlah jawab. Qila adalah fi'il madhin, fi'il madhi. Mabniun 'ala fathih, dia mabni fathah. Wa huwa mabniun lil majhuli. Qila di sini adalah sebagai fi'il mabni majhul. Maksudnya fi'il apa? Pasif. Dikatakan, bukan mengatakan, tetapi dikatakan. Berarti namanya fi'il majhul, mabni majhul. Lahum alamu harfu jari, mabniun 'alal fathih, dia mabni fathah, huruf jarnya lagi. Hum adalah dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni, huruf dhamir muttasil mabni sukun fi mahalli jarin, dalam i'rab menempati huruf jar, ilami dijarkan dengan huruf jar lam. Wal jar wal majruru, jar majrur maksudnya lahum muta'alliqun bil fi'li qila, terkait pada lafal qila, ya. Qila lahum, dikatakan lahum kepada mereka. Berarti kepada mereka tidak bisa berdiri sendiri kecuali dia muta'alliq pada qila gitu. Oke, di sini ada ta'liq, ya. Kita lihat dulu ta'liq 1 dan 2, ya. Qila dan lahum ada ta'liq. Al-fi'lu qila asluhu quwila. Jadi fi'il qila, ya, itu asalnya apa? Quwila. Ada wawunya, yaitu wawu aslinya. Quwila. Fanu kilatil kasrotu minal wawi ilal qafi. Lalu kemudian kasrohnya, wawunya, itu wawu kan hidup kan, kuwi. Kasrohnya wawu dipindah ke huruf qaf. Jadi kiula gitu kan. Kiula, karena kasrohnya wawu sudah dipindah, berarti kan dia mati kan. Jadi kiula gitu. Fangkuli batil wawu ya an lisukuniha wan kisariha wan kisari ma qoblaha. Lalu wawu tadi yang berubah menjadi kiula, ya, diganti, wawunya diganti. Kenapa? Karena wawunya sukun, dia sukun dan jatuh setelah kasroh. Jadi identik kasroh itu huruf apa? Pastinya huruf ya kan? Jadi apa? Ila gitu. Asluhu kuwila. Lalu ta'liq yang kedua, ini ya, ta'liqnya lahum tadi, ya. Hunaka man yaro anal jar wal majrur
ada ulama nahwu yang berpendapat bahwa jar majrur itu huwa naibul fa'il, ya, sebagai naibul fa'il. Yang tadi kan dikatakan lahum tadi muta'alliqun bikila kan, terkait pada lafal kila. Tetapi ada yang mengatakan bahwa jar majrur di sini bisa menjadi naibul fa'ilnya. Karena kila isim fi'il majhul itu yang dibutuhkan adalah naibul fa'il gitu. Jadi polanya, rumusnya itu awalnya gini. Fi'il maklum, ya. Fi'il maklum itu fi'il pasif, ya. Fi'il yang aktif. Ya. Jadi fi'il maklum itu yang mana ketika dia muta'ati yang membutuhkan objek, ya. Contohnya Muhammad makan ikan, ya. Muhammad makan ikan. Akala Muhammadun asamaka, ya. Berarti akala fi'ilnya maklum, ya. Bukan majhul, ya. Dia muta'ati itu membutuhkan objeknya. Berarti fa'ilnya adalah Muhammad dan objeknya maf'ulnya adalah sama, gitu kan. Aslinya seperti ini. Tetapi ketika dijadikan majhul, ya, maka fa'ilnya itu dibuang, diambil, ya. Ya, fa'ilnya dibuang dari akala menjadi apa? Ukila. Karena ada rumusnya, maklum menjadi majhul itu ada rumusnya. Fi'il madhi dan fi'il mudhari itu masing-masing punya rumus gitu. Lalu fa'ilnya dibuang. Ya harus dibuang. Lalu maf'ulnya sama itu ditarik ke tempatnya fa'il menjadi naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu hakikatnya adalah maf'ul bih gitu kan. Hakikatnya maf'ul bih atau objek yang ditarik menempati tempatnya fa'il gitu. Jadi ukila as-samaku, dengan ikan itu telah dimakan gitu. Dari masuk menjadi rafa karena menempati kedudukannya fa'il. Oke, kalau di sini tadi ulama mengatakan bahwa lahum itu bisa menjadi naibul fa'ilnya. Wa qad 'abara 'an dzalika Makiyu al-Qaisi. Ini ada pendapat dari Maki al-Qaisi. Ini salah satu ini ya, ulama nahwu, ya, ulama nahwu dalam kitabnya Mushkil I'rab Al-Qur'an, di kitabnya Mushkil I'rab Al-Qur'an. Dia mengatakan, ya, lahum fi maudhi'i raf'in, menempati tempat rafa sebagai apa? Maf'ulun bihi lam yusama fa'iluhu. Maf'ul bih, ya, objek yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maf'ul bih lam yusama fa'iluhu maksudnya apa? Naibul fa'il itu gitu. Nama lainnya, ya. Nama lain dari naibul fa'il itu maf'ulun bihi lam yusama fa'iluhu. Maf'ul bih yang tidak disebutkan fa'ilnya gitu. Li kila, berarti naibul fa'ilnya dari kila. Jadi ini pendapat dari apa? Pendapat dari Maki al-Qaisi. Berarti naibul fa'il bisa terdiri dari jar majrur. Oke, kita lanjut lagi. La adalah harfu nahyin, ya. La harfu nahyin, huruf nahi, ya. Yujazimu al-fi'la al-mudhari'ah. Yang mana fi'il huruf nahi itu, la nahi itu fungsinya menjazmkan fi'il mudhari, ya. La nahi itu menjazmkan fi'il mudhari. Wa huwa mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Jadi la itu ingat-ingat teman-teman, ya. La itu ada kalanya la nafi dan la nahi. Kalau la nafi itu tidak berpengaruh, ya. Jadi fi'il mudhari'nya tetap gitu, tetap rafa. Tetapi kalau dia berubah nahi, ya, lah itu larangan, lah jangan, kan artinya yang jangan. Kalau yang artinya tidak itu nafi. Nafi itu tidak berpengaruh, ya, tidak bisa mempengaruhi fi'il mudhari. Tetapi yang artinya jangan, la tufsidu, kan artinya jangan. Janganlah kalian membuat kerusakan. Ya, ini berarti larangan. Ya, la namanya la nahi. Itu fungsinya bisa menjazmkan fi'il mudhari. Tufsidu adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari majzumun. I'rabnya jazm. Siapa yang menjazmkan? Bila, la nahi gitu, ya. Wa alamat jazmi, tanda dia jazm adalah hatfun nun, membuang nun. Jadi fi'il tusidu adalah fi'il mudhari yang majzum, tandanya dengan membuang nunnya, ya. Karena af'al khumsah itu ketika dalam keadaan jazm maupun nasab tandanya adalah dengan membuang nunnya. Aslinya tufsiduna, karena ada la jadi la tufsidu gitu.
wawunya sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'in naibul fa'ili. Fi'il fa'il ya menempati rafa sebagai naibul fa'ilnya. Ini versi yang ini ya, versi yang ini. Versi yang kitab ini ya. Berarti naibul fa'ilnya itu jumlah. Tetapi tadi Maki Al-Qaisi tadi mengatakan bahwa naibul fa'ilnya adalah gitu kan. Wal jumlatu minal fi'li wa naibul fa'ili. Adapun kalimat terdiri dari fi'il naibul fa'ilnya ya, tufsidu fi'il dan naibul fa'ilnya. Wal jumlatu ini berarti ya jumlah minal fi'li ya. Berarti dari kila ya. Kila dan naibul fa'ilnya tadi jumlah tadi ya. Ini itu fi mahali jarin menempati objek bi idhofati idza ilaiha. Sebagai apa? Sebagai mudhof ilaihnya idza. Idza tadi kan mudhof ya. Dzaraf zaman dia posisinya sebagai mudhof. Yang mana jumlah kilala jumlah latufsidu ya. Ini jumlah ini dijadikan apa? Fi mahali jarin sebagai mudhof ilaihnya idza gitu. Fi adalah harfu jarin mabniun ala sukun. Fi adalah huruf jar mabni sukun. Al-ardi adalah ismun majrur bi fi, isim yang dijarkan dengan huruf jar fi. Wa alamatu jarhi al-kasratu, tanda dia jar adalah kasrah. Wal jar wal majrur jar majrur maksudnya fi al-ardi muta'alliqun bil fi'li tufsidu, terkait pada lafal tufsidu. Janganlah kalian membuat kerusakan fil ardi di bumi. Qalu fi'lu madhin mabniun ala dhammi, fi'il madhi mabni dhammah litisali bi wawil jamati karena bertemu dengan wawu jamak. Wal wawu dhamirun mutasil mabniun ala sukuni. Wawunya di sini dhamir mutasil mabni sukun. Fi ma'ri raf'in menempati rafa sebagai apa? Fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'ili wal fa'ili, adapun fi'il fa'il qalu ya dan wawunya sebagai fa'ilnya la mahalalah minal rafi, tidak menempati i'rab sebagai apa? Jawabu syartin ghairi jazimin ya. Sebagai jawab ya, jumlah jawab dari syarat yang baru jazim. Tadi ya idza. Idza tadi kan masih kan dzaraf tadi sebagai apa? Tahu mana makna syartin kan? Ya, idzanya ini idza syarat yang baru jazim. Baru jazim itu yang tidak menjazmkan fi'il syarat dan fi'il jawabnya. Nah, jadi ininya apa? Sebagai jawab ya. Jadi kalau ini sebagai jawabnya. Wa jumlatu syarti, adapun kalimat syarat ya. Wa idza qila lahum qalu ya, syarat dan jawabnya ini berarti ayat inilah gitu. Itu ma'tufatun ala jumlati yukhati'una, diatofkan pada jumlah yukhati'una fi al-ayati at-tasi'ati, pada ayat yang ke-9. Innama innahu tauqidin wa nasbin, inna adalah huruf taukid dan nasab. Mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Wa qad ufat 'anil amali. Inna itu kan tansibul isma wa tarfa'ul khabar kan? Karena dia bertemu dengan ma namanya makafah. Kafah 'anil amal dari inna tadi. Maka inanya tidak mempengaruhi kalimat setelahnya gitu. Berarti kufat anil amal, tidak bisa beramal karena bertemu dengan ma. Ma-nya namanya kafah, makafah yang membuat inna tidak berfungsi gitu. Harfun mabniun ala sukun, dia huruf mabni sukun. Nahnu dhamirun munfasilun, dhamir munfasil mabniun ala dhamir mabni dhammah ya. Fi ma'ali raf'in menempati rafa sebagai apa? Mubtada'un. Sebagai mubtada kan? Karena innanya tidak berfungsi. Di sini tetap sebagai mubtada, tetap rafa gitu. Muslihuna adalah khobarun marfu'un wa alam tarfi al-wawu. Khobar yang mana rafa tandanya adalah wawu. Kenapa memakai tanda wawu muslihun? Li'annahu jam'u mudzakarin salim, karena muslihun adalah bentuk jamak mudzakar salim gitu. Maka ketika rafa tandanya adalah memakai huruf fa. Wal jumlatu minal mubtada wal khabar, jumlah terdiri dari mubtada khabar, maksudnya nahnu muslihuna fi ma'ali nasbin menempati i'rab nasab sebagai apa? Maqaulul qauli, sebagai perkataan yang diucapkan. Ya. Jadi qaulu tadi kan. Qaulu ya fi'il fa'il, maka jumlah ini sebagai maqaulul qauli, makanya menempati i'rab nasab. Oke, teman-teman sudah jam 7 ya. Terakhir kita sedikit ya. Ini udah kita tetap juga ya. Bahwa orang munafik itu sangat-sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya sekali ketika dia menyatakan keimanan lewat lisannya,
Tapi hakikatnya hatinya adalah tetap kafir. Ya, fungsinya agar di dunia itu ya mendapatkan fasilitas-fasilitas, mendapatkan muamalah yang baik, ya, mendapatkan muamalah yang baik ya dari orang-orang yang beriman gitu. Kalau dia beriman, oh ini konco dewi, ayo kita ditraktir dan lain sebagainya. Nah, ini berarti karena dia duniawi seperti itu, biar apa? Biar mendapatkan kebaikan secara duniawi, ya, kebaikan dari orang yang beriman kan. Oh, ini konco dewi kan gitu. Tetapi ya tadi fungsinya adalah pengen menikam kita, ingin menikam kita, pengen menghancurkan kita lewat apa? Lewat dalam. Gitu. Tidak langsung tidak berhadapan-hadapan, tetapi ya tadi merong-merong lewat intern, lewat dalam. Itu yang sangat berbahaya. Kalau umat Islam itu menghadapi musuh yang nyata itu sangat kuat sekali. Ya, musuh-musuh itu tidak berani, gentar lah ya. Tetapi kalau musuh kita itu kok berubah jadi teman kita seolah-olah, nah itu yang berat sekali. Itu yang bisa melemahkan umat Islam ya. Sampai sekarang seperti itu kan. Umat Islam lemah ya, banyak dari musuh-musuh yang dari dalam itu gitu. Ya. Orang-orang munafik itu gitu. Ya. Seolah-olah mereka itu orang beriman, orang Islam, orang ini, tetapi akhirnya dia itu memusuhi ya, merong-rong Islam dari dalam, sehingga mereka tujuannya adalah Islam bisa punah, ya, Islam lemah dan sebagainya. Dan meskipun mereka seperti itu ya, meskipun di dunianya mereka tidak mendapatkan balasan dari Allah, ada juga yang sudah dikasih muqaddimah, tetapi kelak di akhirat mendapatkan balasan yang sangat-sangat setimpal. Semoga kita bisa mengambil pelajaran ya, apa yang disampaikan Allah lewat firman-firman-Nya ini tentang orang-orang munafik, jangan sampai kita termasuk dari mereka. Allah alam biswab, kita tutup dengan kata alhamdulillah. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Tad. Syukron wa jazakallah khair. Terima kasih juga untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu dan kawan-kawan yang sudah hadir pada pengajian Mi'raj pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi hari Senin dengan pembahasan lanjutan. Oke, saya izin mengakhiri pengajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.